Salam jemaat Tuhan, senang sekali bisa berbagi firman Tuhan hari ini. Hari ini saya mengutip ayat yang ada di 2 Samuel pasal 11 ayat pertama mengatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Menarik ya ceritanya. Di sini awal mula kejatuhan dari Daud. Daud adalah raja yang luar biasa, ya. Dan dia biasanya dulu adalah seseorang yang biasanya berperang. Dan di sini kita lihat pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya berperang, Daud ini tidak maju berperang. Dia tinggal di sotoh istananya, santai, dan menyuruh Yoab untuk maju aja. Sedangkan dia tidak maju. Dia santai di istana, rebahan. Dan kemudian terjadilah suatu kejadian yang membuat dia makin lama jatuh dalam dosa, yaitu dia sendirian ada di soto istananya dan melihat Batsheba sedang mandi, dan hatinya terpikat kepada Batsheba. Ya, Daud melakukan kesalahan besar. Dia mengingini Batsheba. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia membunuh suami dari Batsheba, yaitu Uria. Dia sengaja menyuruh Uria maju ke depan lebih awal, dan para prajurit lain mundur dan mati di medan peperangan. Ya, ini menarik karena Daud yang biasanya seorang pahlawan, ya biasanya orang yang berada di medan peperangan, tapi pada pergantian tahun yang biasanya orang-orang maju, raja-raja maju berperang, dia santai. Kalau kita lihat perjalanan Daud, dia seorang gembala. Dia orang yang biasanya ada di padang, bukan Sumatera Barat ya, ada di padang memberikan makanan untuk domba-dombanya. Dan dia juga seorang yang ada di medan, maksud saya medan peperangan. Dia seorang yang biasanya maju keluar, seseorang yang tidak berada di zona nyaman. Tapi hari ini kita lihat di pasal 11, dia berada di zona nyaman. Dia santai rebahan. Dia nggak mau keluar seperti raja-rajanya berperang. Dan akhirnya kita lihat awal mula kehancuran kerajaan Daud. Kita belajar sama-sama, jemaat Tuhan. Kita jangan berada di zona nyaman. Kita harus keluar. Mungkin hari-hari ini dunia menawarkan kesenangan bagi kita. Ya, kalau sekarang kita bisa belanja online, barang-barang langsung datang ke rumah, makanan pun online, semuanya ditawarkan yang enak-enak. Kita malas untuk keluar dari zona nyaman kita. Bahkan hal ini berbahaya. Pertama, bagi kesehatan kita. Kita tidak mau bergerak. Olahraga pun makin lama makin berkurang atau tidak ada. Dan kita nggak mau bersosialisasi. Ya cukup kita dengan media sosial yang ada. Kita lebih enak sama seperti Daud berada di soto istana kita. Kita nggak mau kebanyakan orang-orang di zaman kita sekarang berada di zona nyaman karena dunia menawarkan itu. Tapi justru bahaya. Musuh kita yang terbesar adalah zona nyaman kita. Kita belajar sama-sama. Kita belajar dari Yesus. Yesus datang ke muka bumi ini mengosongkan dirinya, saudara-saudara. Mengambil rupa seorang hamba, mati di atas kayu salib, disiksa, dibunuh, diancam, ditampar, ditelanjangi. Yesus keluar dari zona nyamannya. Mengapa? Dia mau menyelamatkanmu, menyelamatkan saya.
menyelamatkan kita. Dia keluar dari zona nyaman. Oleh karena itu kita ikuti teladan Yesus. Kita keluar dari zona nyaman kita dan kita mengulurkan tangan kita, kaki kita, berbagi kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.